Ibu Guru dan teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan suatu kasus yaitu perusahaan Foxconn. Perkenalkan, nama saya Cliff Owen. Saya Olivia May. Nama saya Christopher Lauren. Nama saya Angelika Lee. Dan saya Devina Maria. Ini pertanyaan pertama, berikan pandangan Anda atas kasus Foxconn tersebut. Juga berikan pandangan Anda mengenai sisi positif dan negatif dari apa yang dilakukan oleh Foxconn tersebut. Pertama, saya akan mengasih tahu bahwa kasus Foxconn ini adalah kasus bunuh diri para pekerja di Foxconn yang dimulai pada 2007 dan dicatat sejumlah media lokal melibatkan seorang buruh pria yang gantung diri di toilet pabrik. Kasus selanjutnya pada 2009 yang menimpa Sun Dayong. Slide sebelumnya ya. Yang berusia 25 tahun. Ia diyakini stres karena dituduh pencuri prototipe iPhone baru. Ia mengaku dipukuli tim keamanan pabrik saat diintegrasi. Pada 15 Juli, jadi momen terakhir kalinya sebagai pekerja di Foxconn. Ia mengirim pesan terakhir ke pacar dan keesokan harinya loncat dari lantai 12 gedung apartemen. Pada 2010, jadi tahun paling merepotkan bagi Foxconn. Dan tentu para kliennya seperti Apple, Sony, Nintendo, dan HP karena mereka menjadi sorotan. Pada tahun ini, tingkat bunuh diri di kalangan buruh Foxconn meningkat tajam. Ada 18 aksi percobaan bunuh diri dan sebanyak 14 diantaranya berakhir kematian dan sisanya berhasil digagalkan. Menurut saya, pabrik Foxconn yang bekerja sama dengan Apple di Cina ini telah melebihi batas wajar karena sudah membuat karyawannya sebanyak 18 orang mencoba untuk bunuh diri. Hal ini bisa saja dituntut dari pihak keluarga karyawan karena ini sudah melanggar hak asasi manusia di mana buruh tidak bisa hidup dengan tenang. Sisi positifnya yang bisa kita ambil adalah karyawan yang dipekerjakan lebih sedikit dan biaya yang dikeluarkan oleh pabrik Foxconn untuk gaji jauh lebih dikit dan menghemat pengeluaran perusahaan. Sisi negatifnya, orang yang bekerja di pabrik Apple di Cina ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak bisa hidup dengan tenang dan adanya tekanan depresi karena kekurangan pemasukan. Next. Lalu yang kedua adalah, hal apakah yang akan Anda lakukan apabila Anda adalah pemilik perusahaan tersebut? Lalu jelaskan dasar tindakan Anda, kenapa Anda memutuskan melakukan hal tersebut. Apabila saya menjadi pemilik perusahaan, maka saya akan memberi gaji sesuai UMR yang ada di wilayah tersebut, dan memperlakukan karyawan lebih layak, dan akan memperlakukan sistem achievement dan reward untuk membuat semangat kepada para pekerja yang ada. Lalu karena dengan hal ini mereka yang bekerja akan lebih giat, akan adil dan layak menerima bonus. Lalu akan memberikan cuti kerja agar para karyawan tidak merasa stres dan tertekan saat bekerja di perusahaan Foxconn. Tindakan ini dilakukan untuk menunjang produksi produk Apple dan mengurangi resiko karyawan yang stres dan bunuh diri. Para karyawan pun yang bekerja di perusahaan Foxconn akan mendapatkan kehidupan yang layak bersama keluarga dan merasa nyaman bekerja di perusahaan ini. Karena banyak perusahaan besar seperti Google memperlakukan karyawannya lebih baik dan merasa nyaman, sehingga karyawan yang bekerja akan mudah mendapatkan ide yang cemerlang untuk membantu mengembangi perusahaan, karena mereka ditunjangi dengan fasilitas yang cukup baik. Yang tiga, yaitu berdasarkan bahan etika yang Anda baca, serta pencarian informasi kelompok yang Anda lakukan, terus juga Anda bahwa profit atau keuntungan adalah tujuan utama yang harus dicapai perusahaan. Apakah perusahaan perlu mempertimbangkan hal-hal selain profit atau keuntungan? Mengapa? Berikan argumentasi kelompok Anda. Menurut kami, perusahaan perlu mempertimbangkan banyak hal selain profit atau keuntungan, karena banyak hal yang juga sama pentingnya dengan mendapatkan profit. Contohnya saja di perusahaan tersebut ada 18 karyawan Foxconn yang bunuh diri karena penderitaan yang mereka rasakan saat bekerja di pabrik, seperti hanya dibayar dengan gaji 1,12 euro per jam. Maka dari itu perusahaan harus memperhatikan dan memprioritaskan kondisi karyawannya. Karena tanpa karyawan tentu
suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan dan berhasil. Maka dari itu, kondisi karyawan sangat penting dan harus diprioritaskan. Selain kondisi karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan kualitas produk yang diproduksi, karena perusahaan harus memberikan produk dengan kualitas terbaik bagi konsumen. Produk harus memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, servis atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus baik karena perusahaan harus memberikan yang terbaik bagi konsumen mereka. Yang terakhir, yang kami impikan bisa memiliki bisnis yang maju, sukses, berguna untuk banyak orang, bisa menguntungkan banyak orang, membantu dalam kehidupan sehari-hari manusia, dan bisa membantu dalam meningkatkan ekonomi mereka yang membutuhkan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan. Nilai-nilai penting bagi sebuah perusahaan, keberadaan nilai-nilai dalam perusahaan sangatlah penting. Selain itu, nilai perusahaan dijadikan sebagai alat atau tujuan karyawan atau tujuan bersama, dan merupakan kepercayaan yang ditanamkan dalam tatanan perusahaan yang dapat menembus batas objek, manusia, serta situasi. Yang pertama, seperti menciptakan budaya dalam perusahaan, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang baik dan berkualitas, memerlukan suatu fondasi yang kuat pada perusahaan tersebut dalam menerapkan nilai-nilai visi dan misi, sistem organisasi dan perilaku kerja, serta gaya kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, nilai-nilai untuk mengelola SDM di perusahaan. Untuk mempermudah dalam mengelola SDM di dalam perusahaan, hal penting yang perlu dilakukan adalah internalisasikan nilai-nilai budaya perusahaan, sehingga akan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan. Salah satu contohnya adalah Pizza Hut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.